Baik, Pak. Kita akan segera mulai webinar hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salawat serta salam kita panjatkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang terhormat Bapak Giri Nur Pribadi STPMM selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kepada yang saya hormati pula Bapak Ahmad Munif Eskom selaku narasumber kita yang luar biasa hari ini. Tak lupa tentunya kepada teman-teman yang saya hormati dan banggakan, saya ucapkan selamat datang di webinar mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Universitas Pelita Bangsa dengan tema AI dan Software Development, membangun solusi cerdas untuk masa depan. Baik, sebelum kita memulai webinar pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anggrani Rasmalia, selaku MC yang akan memandu jalannya kita selama beberapa waktu ke depan. Saya juga akan memberikan beberapa peraturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh mahasiswa. Yang pertama, diharapkan supaya semuanya menyimak acara dari awal sampai akhir. Yang kedua, dimohon untuk tetap mute mikrofon selama acara berlangsung, kecuali sesi tanya jawab. Yang terakhir, absensi akan disebar di penghujung acara. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan untuk acara yang pertama, marilah kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya beserta Mars Universitas Pelita Bangsa. Universitas Pelita Bangsa berkomitmen dengan kualitas terdepan. Universitas Pelita Bangsa membangun pendidikan yang bermutu. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya.
Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi, Universitas Pelita Bangsa tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia, bersatu membangun Indonesia. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Pelaksana webinar hari ini kepada Saudari Sabrina Amalia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya. Kita dapat berkumpul dalam webinar hari ini yang mengangkat tema AI dan Software Development. Membangun solusi cerdas untuk masa depan. Webinar ini kami selenggarakan sebagai wadah berbagi ilmu, ide, inspirasi tentang bagaimana kecerdasan buatan dapat diintegrasikan dalam pengembangan perangkat lunak untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dan inovatif. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Giri Nur Pribadi STPMM selaku dosen pengampu mata kuliah SIM dan narasumber kita yang luar biasa ini, Pak Ahmad Munif Eskom dan peserta, dan juga seluruh panitia yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Semoga webinar ini bermanfaat dan memberi wawasan baru bagi kita semua. Selamat mengikuti webinar. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ialah sambutan dari dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kepada Bapak Giri Nur Pribadi STPMM, dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, terdengar suaranya. Oh ya, sekarang sambutan dosen atau ketua panitia dulu? Ketua panitia sudah Pak, tinggal Bapak. Oh ya, oke. Oh ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, pada kesempatan yang berbahagia untuk melengkapi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang dilaksanakan pada semester genap tahun 2024-2025, kita selenggarakan webinar pakar. Jadi webinar pakar merupakan perkuliahan yang kontinu, ya, yang merupakan wahana untuk dapat digunakan sebagai menambah wawasan, ya, mahasiswa untuk dapat mengetahui antara keterkaitan mata kuliah yang diberikan oleh dosen pengampu dengan segala sesuatu yang merupakan praktek yang telah diinformasikan oleh para praktisi. Jadi dengan demikian saya mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya terutama kepada pembicara dan juga ketua panitia, juga ke Master of Ceremony, juga dengan moderator dan seluruh mahasiswa yang hadir, ya, dan semoga dapat terlaksana acara ini dengan lancar sehingga nanti dapat disaksikan bersama sebagai suatu dokumen kegiatan perkuliahan dengan menggunakan YouTube channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke dalam sesi pemaparan materi yang akan dipandu oleh Saudari Maria Jessica Disti. Dipersilahkan.
Baik, terima kasih Saudari Anggraini Rosmalia atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Pak Munif, dan selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Maria Jessica Disti. Teman-teman semuanya bisa panggil saya Jessica. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu jalannya sesi penyampaian materi hari ini. Nah, teman-teman, hari ini webinar kita akan kehadiran narasumber yang sangat luar biasa nih, teman-teman. Jadi, narasumber kita hari ini itu adalah Bapak Ahmad Munif Eskom. Beliau adalah guru informatika yang aktif mengajar di SMP Negeri 3 Kalikajar dan SMP PGRI Wonosobo. Beliau juga aktif sebagai IT administrator di sekolah, dan beliau juga tersertifikasi sebagai awardee LPDP CS50X dari Harvard. Lalu beliau juga terverifikasi sebagai Google Certified Educator Level 2. Beliau juga adalah fasilitator Google Arcade 2024. Lalu beliau juga aktif sebagai penulis berita teknologi di gadget.viva.co.id. Dan yang terakhir beliau juga aktif nih teman-teman sebagai digital marketing online shop. Wah, ternyata narasumber kita kali ini sangat-sangat luar biasa ya teman-teman. Beliau begitu aktif dalam berbagai bidang ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita yang luar biasa ini, Bapak Ahmad Munif Eskom. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke, siap. Terima kasih Mbak Maria Jessica. Mohon izin Bapak Giri Nur Pribadi STP MM. Mohon izin perkenalkan diri. Nggih. Jadi semuanya, saya mohon izin bisa share screen. Boleh? Boleh, Pak. Oke, sudah ya? Oke, siap. Oke, jadi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di kegiatan seminar atau webinar ya AI dan Software Development. Bagaimana nih kabarnya pada pagi menjelang siang hari ini? Apakah semuanya sehat? Sehat, Oke, Pak. bisa, Alhamdulillah. Bisa kasih reaction juga ya. Keterlibatan mahasiswa semuanya sangat akan membantu proses pembelajaran bukan pembelajaran ya, sharing hari ini ya, pada pagi hari ini. Jadi mohon untuk bisa saling interaktif ya. Ketika nanti mungkin ada pertanyaan ataupun yang lainnya bisa interaktif gitu ya. Karena apapun yang saya sampaikan kalau misalnya tidak ada interaksi gitu ya, itu sama aja sia-sia gitu. Jadi jangan sampai sesi yang sudah dipersiapkan dengan sangat luar biasa ini menjadi sia-sia gitu. Jadi ayo nanti saling bantu satu sama lain untuk bisa saling interaktif gitu ya. Di sini saya akan sedikit sharing gitu ya terkait dengan AI dan software development, membangun solusi cerdas untuk masa depan. Nah, ini dikaitkan dengan perspektif dari sistem informasi manajemen untuk mata kuliah sistem informasi manajemen. Nah, dulu mungkin sedikit cerita gitu ya, saya juga dulu anak sistem informasi gitu. Jadi sedikit pernah belajar tentang sistem informasi manajemen gitu. Jadi ini kayak mengulang lagi materi kuliah yang ternyata ini masih masih ada sedikit ingatan lah. Cuman sekarang bedanya memang dikaitkan dengan AI gitu. Jadi nanti kita sebagai manusia harus bagaimana dan tantangan ke depan seperti apa, kemudian bagaimana mengimplementasikannya itu yang lebih penting untuk saat ini gitu. Nah, tadi sudah disampaikan profil saya terkait dengan oleh moderator gitu ya. Nama saya Ahmad Munif, saya guru informatika dan IT administrator. Hal yang paling membanggakan kemarin memang saya sempat ikut yang namanya Computer Science dari Harvard. Ini adalah beasiswa pilihan gitu untuk guru seluruh Indonesia, hanya beberapa yang dipilih untuk mengikuti. Kalau di Harvard sendiri itu setiap mahasiswa semua jurusan itu wajib mengambil mata kuliah Computer Science gitu. Nah, di sini itu belajar tentang ada AI juga, kemudian kita basic skill of computer science gitu kita belajarnya. Kemudian tadi sudah dibacakan gitu ya, terkait dengan bagaimana terkait dengan pengembangan aplikasi. Kalau dulu waktu zamannya masih kuliah, kemudian zaman setelah kuliah gitu nggak jauh, itu saya masih sering ikut beberapa kali pengembangan sistem gitu. Cuman kalau sekarang paling mentok-mentoknya pengembangan sistemnya ya yang
dipakai untuk sekolahan gitu. Kayak contohnya saya development untuk profil sekolahan, kayak website untuk sekolahan gitu, atau apa namanya, atau suatu hal yang berkaitan dengan sekolahan lah gitu. Karena sekolahan pun sekarang transformasinya ke IT itu udah lumayan sangat pesat gitu, walaupun sekarang masih banyak hal-hal manual yang sebenarnya bisa diotomatisasi gitu. Nah, ini kita akan ngomongin hal tersebut. Nah, zaman sekarang ini AI itu bukan lumayan ya. Saya kemarin dapat curhatan dari teman saya gitu. Dia biasanya membuat aplikasi robot gitu yang dipakai untuk scraping gitu, untuk online marketing. Nah, dia itu biasanya kerjanya freelance gitu ya, secara internasional. Nah, sudah beranjak kurang lebih 1 tahun ini semenjak adanya AI masif gitu. Beliau ini kemudian jobnya berkurang. Biasanya dia coding gitu ya, pakai apa namanya, ngoding manual lah gitu ya, ngoding manual gitu. Kemudian buat aplikasi robot gitu. Nah, itu sekarang sudah sangat-sangat berkurang katanya dia gitu. Akhirnya dia shifting kemana? Dia shifting ke pertanian, karena memang beliau ini memang suka ke pertanian gitu. Dan bahkan menggunakan kemampuan teknologinya untuk apa namanya, pertaniannya ini ada dasarnya, ada landasannya gitu. Dia membuat penelitian, oh ini tanahnya, kemudian masa suburnya, masa panennya gitu, menggunakan teknologi. Nah, jadi kalau dulu itu membangun perangkat lunak itu seperti membangun gedung, di banyak dan lama sekali. Saya pernah ada di fase itu. Bahkan saya waktu mau membuat rapot dulu itu, rapot elektronik atau e-rapot itu belum banyak yang punya. Nah, saya salah satu yang membuat e-rapot untuk sekolahan. Nah, itu lumayan lama, mungkin ada sekitar 2 minggu sampai 1 bulan gitu, untuk membuat e-rapot tersebut gitu. Nah, tapi hari ini prosesnya lebih mirip berdialog dengan seorang arsitek jenius yang bisa mengubah ide menjadi prototipe dalam hitungan jam, bahkan bukan jam ya kalau sekarang ya, bahkan cuma hitungan menit kalau sekarang itu. Lamanya apa, lama generate-nya gitu. Nah, nanti kita akan praktekkan juga, semoga waktunya nanti pas gitu ya. Kemudian agenda kita apa aja? Yang pertama kita akan sedikit mengetahui fondasi AI, kemudian kita akan sedikit ngebahas tentang SDLC, kemudian kita juga ada sedikit studi kasus, implikasi manajerial, visi masa depan, dan nanti ada sedikit kuis nanti buat rame-rame ya. Nah, nanti bisa coba dibahas bareng-bareng. Nah, ternyata kita itu sudah lama apa namanya berhubungan dengan yang namanya AI ini. Cuman memang baru kayak semacam dideklar gitu ya, di waktu-waktu akhir-akhir inilah, mungkin 1,5 tahun mungkin ya, mulai dari 2024 itu baru mulai masif banget gitu ya terkait dengan AI ini gitu. Nah, ternyata AI itu memang sudah ada di sekitar kita gitu, tanpa sadar, tanpa kita ketahui, ternyata kita itu lebih sering berinteraksi dengan apa namanya AI ini. Contohnya adalah rekomendasi film di Netflix, kemudian rute tercepat di Google Maps, kemudian chatbot di website e-commerce, atau filter wajah di Instagram, atau mungkin aplikasi-aplikasi dulu ya, banyak banget ya yang filter-filter gitu kan. Itu sebenarnya udah termasuk ke dalam AI gitu. Cuma aja kayak sekarang. Ini adalah 3 pilar AI dalam software development. Jadi AI ini nanti fungsinya, tujuan utamanya dalam software development itu yaitu dia sistem yang mampu belajar, benar, dan berkreasi. Bagaimana implementasinya, nanti kita akan implementasikan. Nah, yang pertama itu ada machine learning. Jadi mesin yang belajar gitu ya. Jadi belajar dari jutaan baris kode untuk memprediksi bugs, mengestimasi waktu, dan merekomendasikan solusi teknis. Kemudian ada Natural Language Programming atau NLP, yaitu menjembatani bahasa manusia dan kode, mengubah perintah seperti buatkan saya fungsi login menjadi kode jadi. Nah, yang sekarang masif dipakai adalah generative AI, termasuk kalau kalian sadari bahwasanya presentasi ini full saya buat menggunakan AI. Presentasi ini full saya buat menggunakan AI. Ya, menggunakan teknologi generative AI di mana bisa menciptakan konten baru yang orisinal, mulai dari blok kode, dokumentasi teknis, hingga desain antarmuka. Kalau ini saya full menggunakan prompt-prompt yang saya buat sendiri. Nanti saya akan, dan ternyata setelah saya cek materinya sesuai nih dengan yang mau disampaikan gitu. Nah, nanti kita akan langsung praktekkan bagaimana sih. Ya. Oke, kita lanjut. Nah,
transformasi atau evaluasi dari era-era yang lama gitu ya, tadi yang teman saya mulai kehilangan pekerjaan gitu ya, nyata adanya bahwasanya AI ini bisa menghilangkan pekerjaan gitu, kecuali memang beberapa pekerjaan yang menggunakan hati, yang menyentuh hati itu memang tidak bisa gitu ya, yang butuh sentuhan tangan manusia yang murni gitu ya, itu memang tidak bisa digantikan dengan AI. Nah, evolusi peran dari alat pasif menjadi copilot. Nah, era lamanya itu menggunakan tool centric, yaitu developer menggunakan tools yang menunggu perintah gitu. Kayak Visual Studio Code itu kan kalau kita nggak coding, nggak tuliskan ya nggak akan keluar apa-apa gitu kan. Nah, produktivitas bergantung penuh pada keahlian individu. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah website misalnya antarmuka untuk sebuah sekolahan atau untuk sebuah perusahaan atau untuk sebuah kampus gitu, ya kita harus coding, kita punya basic skill of code itu sendiri atau basic skill of programming gitu. Kita harus tahu HTML-nya, CSS-nya, JavaScript-nya gitu ya. Bahkan mungkin kita juga harus tahu tambahan lagi database-nya kayak gitu. Nah, kalau era baru yang sekarang itu, developer itu bisa berkreasi dengan AI yang proaktif sebagai pair programmer, automator, dan analis. Jadi, teman saya kemarin saya diceritain lagi sama teman saya yang kebetulan dia itu adalah IT infrastruktur di Viva itu sendiri gitu ya, IT infrastruktur di Viva. Beliau mengatakan dia itu pengen bikin sebuah aplikasi untuk scrap berita gitu, karena kan saya memang nulis berita gitu kan ya, nulis berita zaman sekarang itu memang lumayan mudah gitu. Nah, beliau ini pengen bikin sebuah aplikasi kayak robot scraping gitu. Nah, dia menggunakan AI, dia sebenarnya bisa coding gitu, dia bisa coding untuk kayak membuat aplikasi itu dia sangat bisa gitu. Tapi karena zaman sekarang ada AI ya, dia memanfaatkan AI, dia merancang gitu kayak, oh kita butuh prompt-nya apa aja, kemudian simpan ke dalam mana, kemudian dia eksekusi kayak gitu. Nah, dari keahlian yang tadinya codingan, sekarang bisa menganalisis dan membuat prompt yang baik, itu adalah suatu hal yang sangat penting. Nah, kalau SDLC software development life cycle-nya ini yang ditentukan dengan AI gitu ya. Yang pertama adalah planning dan desain. Jadi dengan planning dan desain ini dan menggunakan AI gitu ya, bisa menganalisis kebutuhan dan pembuatan prototipe otomatis gitu. Nah, tinggal teman-teman semuanya nanti tinggal tanya ke AI lain untuk cari AI apa yang bisa digunakan untuk membuat planning dan desain. Kayak gitu ya. Kemudian juga ada implementasi. Nah, ini salah satu implementasi yang saya terapkan gitu ya, yaitu di sini. Nanti kita akan cek ya bagaimana saya membuat si AI ini, presentasi ini. Testing dan development, bahkan testing dan development pun sekarang tidak perlu menggunakan manusia, kita tinggal menggunakan, kita buatkan test case-nya, kemudian kita suruh AI untuk ngecek. Jadi levelnya udah seperti itu. Dulu saya waktu ngetesting gitu, ya Allah, rasanya kayak pengen tobat gitu rasanya. Susah banget. Gitu. Tapi kalau sekarang dengan ada AI, ya gampang banget gitu testingnya. Dan kemudian ada maintenance gitu, ada monitoring dan pemeliharaan prediktif gitu. Jadi kayak, oh misalnya, nah nanti ada di situ di case-nya sih sebenarnya. Jadi sistem dengan sangat pintarnya, dengan sangat cerdasnya itu membuat dashboard gitu untuk ngecek apakah program ini berjalan dengan baik, apakah program ini butuh di-upgrade gitunya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini adalah tahapan, ada sesuai dengan yang tadi ada beberapa tahapan gitu ya. Tahapan pertama dan kedua yaitu tahapan perencanaan dan tahapan desain. Tahapan perencanaan ini sendiri, yang pertama analisis kebutuhan, yaitu AI akan menganalisis ulasan pengguna untuk menemukan fitur paling berdampak. Jadi kalau biasanya kita kadang bikin fitur yang saya pengen ada fitur ini gitu ya, tapi ternyata useful apa enggak? Kalau enggak useful ya ngapain dipakai atau ngapain ada. Gitu. Nah ini manfaatnya nanti akan ada priority atau prioritas menjadi objektif dan berbasis data. Kemudian desain sistemnya bagaimana? Gitu. AI akan merekomendasikan arsitektur dan mengubah sketsa menjadi wireframe. Nah ini tinggal teman-teman pinter-pinter aja nih ya membuat prompt-nya gitu ya. Tapi tetap harus punya basic skill of dari sistem informasi manajemen itu sendiri. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak, kita misalnya akan dibantu orang lain gitu, tapi kita juga tidak bisa menjelaskan apa yang ingin dibantu, ya itu nggak bisa juga gitu. Kita harus cerdas juga atau pintar juga, harus punya basic knowledge of SDLC dulu gitu, agar kita bisa membuat sistem gitu ya sesuai dengan SDLC itu sendiri. Nah, kemudian tahapan implementasi, ya sekarang AI Code Assistance gitu ya, atau AI Copilot itu bisa menghasilkan
melengkapi dan menerjemahkan kode secara otomatis, meningkatkan produktivitas developer secara drastis. Bahkan saya membuat presentasi ini menggunakan kanvasnya Google Gemini. Itu hanya dalam hitungan nggak nyampe setengah jam itu udah selesai. Dan codingannya kalau misalnya saya pahami ya lumayan rumit juga gitu. Saya mungkin bisa basic knowledge saya HTML, JavaScript itu mungkin ada. Tapi kalau misalnya kemudian saya harus ngebut ya saya bisa pakai Canva gitu ya yang gampang gitu. Tapi saya ingin mengimplementasikan ini loh fungsi dari AI itu. Gitu. Kemudian tahapan keempat dan kelima yaitu pengujian dan development. Pengujian sendiri AI akan menghasilkan test case untuk skenario ekstrim dan mendeteksi cacat visual atau cacat UI-nya gitu ya, yang tidak diinginkan. Kemudian ada Smart CICD, Continue Integration sama Continue Deliver, yaitu AI menganalisis resiko perubahan kode dan memberi skor kepercayaan sebelum deploy ke produksi. Nah, ini manfaatnya time to market lebih cepat dengan kepercayaan lebih tinggi. Nah, kemudian ada yang terakhir yaitu pemeliharaan, yaitu Smart Monitoring Dashboard. Jadi kita bisa juga membuat Smart Monitoring Dashboard di mana AI Ops mendeteksi anomali, menganalisis akar masalah, dan melakukan pemeliharaan prediktif untuk mengubah tim operasional dari reaktif menjadi proaktif. Reaktif itu kan berarti suatu hal yang kalau dia itu kalau ada masalah baru melakukan perbaikan gitu kan. Nah, kalau sekarang proaktif, dia sebelum ada masalah itu udah dianalisis dulu. Ini nanti kemungkinan akan ada masalah enggak kayak gitu. Sehingga dia menjadi proaktif. Jadi kayak lebih sadar diri lah gitu ya. Kalau reaktif itu kan misalnya kayak dosen memberikan pertanyaan baru kemudian kalian menjawab kayak gitu kan. Tapi kalau proaktif enggak, oh kayaknya saya bingung deh masalah ini, kemudian kalian tanya ke dosen, itu sebenarnya proaktif. Nah, itu yang diharapkan gitu. Nah, ini ada studi kasusnya. Yang pertama e-commerce ya, salah satu contohnya yaitu kecepatan dan personalisasi. Tantangannya misalnya persaingan ketat menuntut rilis fitur promosi misal flash sale gitu ya dengan sangat cepat dan tanpa kesalahan. Contoh nyatanya sebuah platform e-commerce menggunakan AI Good Assistance untuk mempercepat pembuatan modul diskon hingga 40%. Kita tinggal tambahkan gitu ya. Buatkan saya kode flash sale atau halaman flash sale 40% dengan ketentuan seperti ini, enter, selesai jadi kayak gitu. Kemudian AI Ops secara otomatis mendeteksi lonjakan trafik dan menambahkan kapasitas server. Nah, ini yang penting nih. Saya itu kalau sekarang paling kayak Erapod gitu ya. Di Google Cloud sendiri, saya kebetulan menggunakan Google Cloud untuk development Erapod, itu dia dikasih kayak semacam saran gitu. Silakan gunakan spek server seperti ini karena penggunaannya tidak maksimal. Jadi dikasih spek server yang seperti ini kayak gitu. Nah, itu udah dipakai di Google Cloud sendiri itu. Nah, kalian juga nanti mungkin bisa membuat development yang seperti itu gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya fintech contohnya keamanan dan keputusan. Jadi regulasi yang ketat dan resiko penipuan atau fraud yang tinggi membutuhkan tingkat keamanan kode yang maksimal. Contoh nyatanya, aplikasi perbankan digital mengintegrasikan AI security scanner ke dalam pipeline CICD. Setiap baris kode baru otomatis diperiksa untuk celah keamanan sebelum dirilis hasilnya. Resiko pembobolan data berkurang drastis. Ini udah ke development ya, ini DevOps gitu ya, developer operation. Ini yang sangat berpengaruh gitu. Saya pernah ikut kelasnya di Decoding itu yang DevOps. Ini ada CICD, ada security scanner gitu ya. Dan sekarang pakai AI itu jadi sangat gampang. Development-nya dan segala macam itu sangat gampang. Nanti kalian tinggal mengimplementasikannya aja. Nah, ini pergeseran peran. Jadi kalau dulu itu software developer itu nulis kode ya, yang saya sampaikan tadi gitu. Kita ngetik gitu ya, biar bikin satu halaman itu bisa 1 hari, kalau 10 halaman ya 10 hari gitu ya. Kadang sampai bergadang gitu ya. Nah, kalau sekarang udah nggak perlu gitu. Jadi dari penulis kode menjadi arsitek solusi dan integrator yang mengarahkan dan memfasilitasi hasil kerja AI. Memvalidasi gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian generate halaman gitu, kemudian oh ini sudah di-generate, kemudian ada kode yang salah, itu kalian tinggal perbaiki. Atau misalnya ada halaman yang tidak sesuai, tinggal kalian perbaiki. Kemudian ada project manager. Kalau dulu itu pelacak jadwal dan progres gitu. Project manager itu yang maintain gitu ya, maintain terkait dengan jadwal gitu. Kalau sekarang jadi manajer resiko. Manajer resiko dan nilai yang menggunakan data produk predictive AI. Jadi kalau dulu itu wah ayo besok kegiatan agendanya apa. Kalau sekarang enggak. Sekarang udah selesai apa aja, besok harus ngerjain apa aja, memaksimalkan. Jadi si project manager bisa memaksimalkan dengan AI itu sendiri.
Kemudian ada QA engineer, di mana kalau dulu itu QA engineer itu mencari bug secara manual atau mencari kesalahan kode secara manual, kalau sekarang itu enggak. Dia melatih AI dan merancang strategi pengujian otomatis yang kompleks. Jadi kode-kode misalnya tinggal kode ini mana yang salah jelaskan gitu. Ya kayak misalnya kita kasih kode yang bugs, kemudian kita kasih prompt, coba cari kesalahan kode berikut gitu. Nah, itu salah satu QA engineer gitu. Atau misalnya dia ada alur yang salah, dia menggunakan AI untuk bisa